Film diawali dengan seorang perempuan bernama Natalie yang sedang menunggu seseorang. Selang tak lama, datang seorang lelaki bernama Richard. Mereka berdua kemudian ngobrol, cari makan, jalan-jalan, lalu balik lagi ke apartemen. Di apartemen, Natalie dan Richard sharing tentang banyak hal. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Natalie meminta Richard untuk menciumnya. Dan di sini, Natalie memanggil Richard dengan sebutan My Little Brother, yang artinya Richard adalah adik kandung Natalie. Cerita kemudian loncat pada 3 tahun kemudian. Pada siang itu, Natalie menelpon Richard dan ternyata Richard sedang asik kuda-kudaan dengan sekretarisnya. Di telepon itu, Richard menyampaikan apa adanya bahwa saat ini ia sedang enak-enak dengan seorang perempuan. Setelah mendengar itu, entah kenapa Natalie jadi terlihat cemburu dan merasa tidak enak hati. Richard kan cuman adiknya, kenapa Natalie harus cemburu? Setelah Natalie telepon dan adegan enak-enak yang dilakukan Richard, cerita kemudian loncat lagi pada 2 tahun kemudian. Saat ini, Richard bekerja sebagai seorang arsitek, sedangkan Natalie sudah berhenti bekerja sebagai admin dan telah menikah dengan seorang yang kaya raya. Natalie menelpon Richard lagi, lalu mengundang Richard untuk makan bersama dengan keluarga suaminya. Jadi ceritanya, meski Natalie dan Richard ini bersaudara, mereka berdua tidak tinggal bersama sejak Natalie belum menikah. Singkat cerita, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Richard datang ke acara makan bersama itu. Natalie memperkenalkan Richard sebagai adiknya, dan inilah suami Natalie yang kaya raya bernama Sinclair. Natalie tinggal bersama Sinclair di sebuah rumah mewah yang terletak di perumahan elit. Selain rumah-rumah yang megah, di sana banyak sekali pepohonan, lahan hijau yang luas, dan sungai bersih yang bisa dinikmati dengan naik perahu. Secara finansial, kehidupan Natalie ini sangat terjamin bersama Sinclair. Sinclair adalah seorang lelaki kaya raya yang suka pamer atas kekayaannya. Namun di sisi lain, dia adalah seorang pria yang setia pada istrinya. Setelah selesai makan, Natalie mengajak Richard ngobrol di halaman rumah. Di sini, entah apa yang sedang dipikirkan Natalie. Meski hidup dengan sangat berkecukupan, ia mengaku bahwa ia belum bisa menemukan kebahagiaan bersama Sinclair. Cerita kemudian berlanjut di mana Natalie dan Sinclair mendatangi Richard yang sedang kerja. Di kesempatan ini, Natalie mengajak Richard untuk ketemuan di kontrakan Richard. Saat ini Natalie sengaja mengajak Sinclair untuk meyakinkan bahwa hubungannya bersama Richard hanya sebatas saudara. Esok harinya, Natalie dan Richard akhirnya bertemu di kontrakan. Tanpa basa-basi, Natalie langsung mencium Richard. Setelah berciuman, Natalie merasa bersalah, lalu langsung pamit pulang. Selang beberapa detik saja, Natalie balik lagi dengan alasan ia haus dan ingin minum segelas air di dapur. Richard mengikuti Natalie ke dapur, lalu mereka ciuman lagi dong. Saat tangan Richard mulai aktif menjelajah tubuh Natalie, Natalie menghentikan ciuman itu dan kembali merasa bersalah. Tapi Natalie ini tidak langsung pulang loh. Ia malah terlihat salah tingkah karena rahimnya yang mulai menghangat dan malah kembali mengobrol dengan Richard. Di tengah-tengah obrolan, Natalie memandang Richard dengan penuh kesangean. Lalu, tiba-tiba saja Natalie mencium Richard lagi. Kali ini Natalie sudah hilaf dan akhirnya Natalie menggenjot Richard dengan penuh semangat. Jadi ceritanya, dalam hati kecil Natalie, dia ingin menjadi seorang istri yang soliha. Namun karena rahimnya yang terlalu mudah menghangat dan ketertarikannya pada Richard yang sangat kuat, akhirnya Natalie menjadi seorang istri yang menyelingkuhi suaminya dan berhubungan intim dengan adiknya sendiri. Ya ampun Mbak Natalie, kamu dosa banget loh. Cerita kemudian berlanjut di mana Sinclair mengajak Richard berkunjung ke kantornya. Di sana, Sinclair mengajak Richard hanya untuk memamerkan keberhasilannya. Sinclair juga mengundang Richard untuk hadir di piknik keluarga yang akan ia adakan di sekitar perumahan. Pada acara piknik itu, Natalie dan Richard merasa bosan dengan obrolan Sinclair dan keluarganya.
Mereka berdua kemudian pergi ke spot lain lalu mengobrol di sana. Dari percakapan dalam scene ini, kita diyakinkan bahwa Natalie dan Richard memang dua orang bersaudara. Mereka memiliki ayah dan ibu yang sama. Setelah acara piknik selesai, mereka semua kembali ke dalam rumah. Di sini, Natalie menyampaikan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Richard. Namun Richard menolak karena ia mulai merasa bahwa ia menyayangi Natalie lebih dari seorang kakak. Anjim, kakak beradik kok sama ya. Scene kemudian berpindah pada Natalie yang sedang kuda-kudaan dengan Sinclair. Setelah Sinclair terpuaskan, Natalie meminta izin untuk berlibur selama seminggu, dan Sinclair mengizinkannya. Mulanya, Natalie berniat untuk berlibur seorang diri untuk dapat melupakan perasaannya pada Richard. Namun, Natalie malah terus teringat Richard dan anunya mulai banjir. Karena keimanan Natalie yang tipis dan keke, Natalie malah mengajak Richard untuk menghabiskan liburan bersama. Ya ampun Mbak Natalie, dosa banget loh kamu ini. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pergi berlibur dan tinggal di apartemen Sinclair yang sudah lama tak dihuni. Sesampainya di sana, Natalie yang sudah tak tahan langsung menyosor Richard dan terjadilah perbuatan tercela itu. Ya ampun Mbak Natalie, dosa banget loh kamu ini. Malam harinya, mereka berdua menghabiskan waktu sambil ngomongin barang Sinclair yang ukurannya hanya segini. Anjim, apakah semua ini terjadi hanya karena barang milik Sinclair yang minimalis? Esok paginya setelah bangun tidur, saat belum mandi dan belum sikat gigi, mereka berdua, ayo ngapain lagi kira-kira? Begituan lagi dong. Ya ampun Mbak Natalie, katanya mau jadi istri yang solihah. Di sisi lain, Sinclair sedang bermasalah dengan mesin cucinya, lalu menelpon hotel untuk menanyakan hal itu pada Natalie. Namun karena Natalie tidak pernah ke hotel itu dan hanya tinggal di apartemen Sinclair, Sinclair mulai menyadari bahwa Natalie berbohong kepadanya. Kembali pada Natalie dan Richard yang terus melakukan penggenjotan selama liburan. Pada suatu pagi, sekali lagi Richard menyampaikan bahwa ia benar-benar mencintai Natalie tidak hanya sebatas kakak dan adik. Richard meminta Natalie meninggalkan Sinclair lalu pergi ke luar negeri dan tinggal bersamanya. Namun dengan alasan masih ingin menjadi istri yang baik bagi Sinclair, Natalie menolak ajakan Richard. Liburan telah usai dan Natalie kembali pada Sinclair. Pagi itu, Sinclair membuka obrolan dengan bertanya tentang hotel yang katanya ditinggali oleh Natalie. Meski Sinclair telah mengerti bahwa ia dibohongi, di hadapan Natalie, ia tetap pura-pura tidak tahu. Di sisi lain, Natalie mulai menyadari bahwa Sinclair curiga kepadanya. Setelah obrolan itu, Natalie mulai bimbang untuk tobat dan menjadi istri yang solihah atau pergi dan menjalani kehidupan bersama dengan Richard. Natalie kemudian menemui Richard dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun, Richard tetap menolak dan mereka sempat cekcok di sana. Di tengah-tengah percekcokan, entah apa yang dipikirkan Natalie dan sekali lagi tiba-tiba Natalie mencium Richard. I shouldn't, but one kiss can do no harm. Ya ampun, katanya tobat Mbak Natalie. Richard ini juga geblek ini. Sange kok sama mbaknya sendiri. Esok harinya, Richard datang ke rumah Natalie untuk mengajak Natalie pergi dan tinggal bersamanya. Namun ternyata Natalie sedang tidak ada di rumah dan Richard malah bertemu dengan Sinclair yang hari itu tidak pergi berangkat kerja. Singkat cerita, Sinclair kemudian mengajak Richard naik perahu lalu menyusuri sungai ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, Sinclair menodongkan sebuah pertanyaan apakah Richard berselingkuh dengan Natalie. Untungnya, saat itu Richard masih bisa menjawab dan meyakinkan Sinclair bahwa dirinya tidak mungkin berselingkuh dengan saudara kandungnya sendiri. Setelah obrolan itu, mereka berdua kembali ke rumah Sinclair. Sesampainya di rumah, Richard mendapati kabar bahwa Sinclair akan membawa Natalie pindah dan menetap di Amerika.
Setelah mendengar kabar itu, Richard kemudian kembali menemui Natalie lalu menyampaikan keberatannya. Richard tak mampu membayangkan jika Natalie pergi meninggalkannya ke Amerika, sedangkan dirinya ditinggal sendirian di Inggris. Jarak yang sangat jauh akan membuat Richard hampir tidak mungkin untuk dapat sering bertemu lagi dengan Natalie. Di tengah kegalauannya, Richard meminum banyak obat-obatan dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Richard lebih memilih mati daripada harus hidup tanpa Natalie. So sweet banget kan kedengarannya? Tapi selingkuh sama istrinya orang itu nggak boleh. Berhubungan intim dengan kakaknya sendiri itu juga nggak boleh. Apalagi bunuh diri. Itu juga nggak boleh, Richard. Setelah menenggak obat-obatan tadi, bukannya meregang nyawa, Richard hanya muntah-muntah biasa, seperti cabai-cabean yang baru dicekokin sebotol ciu. Richard tidak sampai mati karena yang ditelannya tadi hanya tablet vitamin dan bukannya obat-obatan yang berbahaya. Scene kemudian berpindah pada pesta perpisahan yang diadakan Sinclair sebelum kepergiannya ke Amerika. Di pesta ini, Richard menyeret dan berniat membunuh Natalie karena Natalie lebih memilih Sinclair ketimbang hidup bersamanya. Dalam pertengkaran itu, mereka berdua hampir terbunuh karena sebuah mobil yang hampir menabrak mereka. Natalie kemudian coba membujuk Richard dan akan meminta Sinclair untuk menunda kepindahannya ke Amerika. Setelah mendengar ucapan Natalie, mereka berdua kemudian kembali ke pesta itu dengan beberapa luka yang ada di tubuh mereka. Singkat cerita, setelah pesta selesai, Sinclair memperingatkan Richard untuk tidak lagi mengganggu Natalie. Sinclair juga menyampaikan bahwa ia telah mengetahui semua yang terjadi selama ini dan ia terus berusaha untuk bersabar. Namun saat ini kesabaran Sinclair telah habis. Sinclair memperingatkan bahwa ia bisa bersikap tenang selama ini, namun ia juga bisa bersikap liar jika Richard tetap mengganggu Natalie. Dan